Mari sama-sama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Bagaimana caranya kita mengatasi segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus dengan begitu jelas dikatakan, marilah kepadaku. Ini sebuah ajakan untuk datang kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat ini dikatakan bahwa marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu, masalah seberat apapun dan apa saja yang sedang Bapak Ibu hadapi. Jika Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan katakan, mari kepadaku. Kata mari kepadaku itu sebuah ajakan. Artinya Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Semudah itu. Kalau kita punya masalah, Tuhan cuma minta kita datang kepada Tuhan. Tapi tentunya untuk kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan caranya kita. Tapi datang dengan caranya Tuhan. Nah, bagaimana datang dengan perkenanan di hadapan Tuhan yang bisa membuat kita menerima sebuah kelegaan, sebuah pertolongan, sebuah jalan keluar. Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-29 saya baca buat Bapak Ibu. Ini adalah cara kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Maka ayat 29 dengan jelas katakan, pikulah kuk. Untuk datang kepada Tuhan kita harus memikul kuk yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Apa yang dimaksud pikul kuk? Seringkali ada beberapa yang memiliki pengertian yang sedikit kurang tepat. Mungkin ada yang berpikir, oh pikul kuk berarti kalau datang sama Tuhan itu harus dengan beban, wah korban, wah segala macam. Apa arti pikul kuk? Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ayat ini sempat diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dan kalau diperhatikan apa arti pikul kuk yang diuraikan oleh Nabi Yesaya. Maka Nabi Yesaya memberikan satu penjelasan bahwa pikul kuk itu adalah berbicara tentang menjalani kehidupan ini dengan benar. Jadi cara hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Jadi maksud di dalam ayat ini pengertiannya, kalau Bapak Ibu mau betul-betul ditolong Tuhan, menerima kelegaan yang dari Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Caranya untuk kita betul-betul berkenan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita harus memikul kuk, yaitu harus hidup dengan jalan yang benar. Jalan yang benar tidak ada kita dapatkan di luar dari firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah adalah jalan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita kembali memperhatikan ayat ini. Lalu Tuhan juga memberikan satu tuntunan. Apa yang dimaksud jalan yang benar itu? Bagaimana caranya memikul kuk yang dikatakan jalan hidup benar itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 29 yang kita baca, Tuhan katakan dengan begitu jelas. Tuhan katakan belajar kepadaku. Belajar kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Maka Bapak Ibu dikatakan dengan begitu jelas, Tuhan katakan belajar kepadaku karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Dua kata ini saya ingin bersama dengan Bapak Ibu memperhatikannya dengan benar. Dalam bahasa Gerika, dalam bahasa asli, kata
Lemah lembut itu berbicara tentang kondisi hati yang lembut. Artinya apa? Artinya gak bebal Bapak Ibu. Nggak keras hati. Ya, hatinya ini nggak orang bisa bilangnya itu mengkeret gitu loh. Aduh, kok rasanya keras banget hatinya itu. Diomongin, dinasehatin, gak mempan. Dia merasa diri lebih benar, lebih hebat. Sehingga untuk berdoa saja buat dia, untuk apa? Belajar firman bagi dia, itu tidak terlalu penting. Nah, itu memperlihatkan sebuah kekerasan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang keras hati agak sulit untuk dididik oleh firman Tuhan. Dia juga tidak memiliki gairah untuk belajar firman dengan baik. Nah, hari ini, jadi ini adalah salah satu yang Tuhan Yesus berikan teladan dan contoh kepada kita. Kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita datang dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan hidup yang benar. Dan Tuhan sudah memberikan contohnya. Yang pertama adalah lemah lembut, memiliki hati yang lembut, yang betul-betul bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, yang tidak bebal, tidak keras hati. Dan hal yang kedua dikatakan rendah hati. Dalam bahasa asli kata rendah hati itu memiliki satu pengertian sebuah semangat, sebuah antusias meskipun kondisinya dia sedang dipermalukan atau mungkin dia sedang menanggung beban yang berat. Bapak Ibu, hal ini tidak terlalu mudah. Bagaimana kita bisa tetap semangat ketika kita dipermalukan atau mungkin ketika kita dianiaya menghadapi beban yang begitu berat. Tetapi saya percaya sekali Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Apa yang Tuhan pikul, apa yang Tuhan betul-betul rasakan, yang berkaitan dengan kata bahwa Tuhan tetap semangat meskipun dipermalukan. Itu menunjuk kepada satu kondisi ketika Tuhan ada di kayu salib. Salib bukan sesuatu yang enak dan baik. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan ada di kayu salib dan Tuhan betul-betul mau menanggungnya dengan semangat, tanpa sesuatu yang bergairah dalam hidupnya. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai kayu salib. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan katakan belajar daripadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, bagaimana kita tetap semangat di tengah-tengah kondisi yang tidak baik? Apalagi dikatakan dianiaya, dipermalukan, tapi tetap semangat. Yang pertama, kita bisa tetap semangat meskipun kondisi tidak baik. Caranya adalah ketika kita memiliki cara berpikir yang positif. Ketika saya dengan Bapak Ibu tetap positif menjalani hidup ini, badai sebesar apapun Bapak Ibu tetap merespon dengan cara berpikir yang positif, maka saya yakin saya dengan Bapak Ibu akan tetap kuat dan tenang. Nah, bagaimana supaya pikiran kita tetap positif? Harus diisi oleh kebenaran firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya cara berpikir kita tetap positif, sehingga dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal inilah yang harus ada dalam kehidupan saya dengan saudara. Firman Tuhan hari ini memberikan satu tuntunan supaya kita ditolong Tuhan, supaya pertolongan Tuhan yang ajaib itu nyata atas hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan cara hidup yang benar. Dan salah satunya yang perlu kita perhatikan untuk hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan hal yang kedua adalah dengan cara rendah hati, yaitu tetap memiliki pemikiran yang positif dalam keadaan apapun. Saya percaya kalau saya dengan Bapak Ibu memiliki hati yang lembut dan cara berpikir yang tetap positif sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup saya dengan Bapak Ibu
akan tetap ada dalam keadaan yang baik. Amin.